Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 26 Maret 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Promosi penerimaan Polri 2026, Polda Maluku gunakan video berbasis AI. Terobosan baru dilakukan Polda Maluku dalam menyosialisasikan penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2026. Tidak lagi sekadar metode konvensional, kali ini promosi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence alias AI. Video berbasis AI tersebut kini beredar luas di berbagai platform media sosial dan langsung mencuri perhatian, khususnya kalangan generasi muda. Tampilan visual yang modern, dinamis, dan kekinian dinilai mampu menjangkau target audiens secara lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi biasa. Langkah ini sekaligus menunjukkan adaptasi institusi kepolisian terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Dalam video tersebut, Kepala Biro SDM Polda Maluku Kombes Pol Jemi Junaidi tampil menyapa masyarakat dengan gaya komunikatif khas Maluku. Ia mengingatkan bahwa pendaftaran penerimaan calon anggota Polri 2026 akan segera ditutup. Ia juga menegaskan bahwa pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Polri yakni www.penerimaan.polri.go.id. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan penerimaan Polri 2026 dibuka melalui 3 jalur utama, yakni Akademi Kepolisian atau Akpol, Bintara, dan Tamtama. Lebih lanjut, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas proses seleksi. Seluruh tahapan rekrutmen dipastikan berlangsung dengan prinsip beta, alias bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Pesan ini menjadi penekanan penting di tengah maraknya praktik percaloan yang kerap meresahkan masyarakat. Melalui video AI tersebut, masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Polda Maluku juga menyediakan layanan hotline di nomor 0821 4609 4587 serta akun Instagram resmi @penerimaan Polda Maluku untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Penggunaan video AI dinilai sebagai strategi cerdas untuk menarik minat generasi muda Maluku yang kini sangat akrab dengan konten visual kreatif di media sosial. Pendekatan ini bukan hanya soal gaya, tetapi juga bagian dari upaya membangun citra institusi yang modern, terbuka, dan relevan dengan perkembangan zaman. Di akhir video, pesan motivatif khas Maluku pun disampaikan. Ayo daftar sekarang, jangan tunggu lama-lama. Maluku tarus speaking bae, Basudara tarus speaking bae. Dengan sisa waktu pendaftaran yang semakin singkat, Polda Maluku berharap inovasi ini mampu mendorong lebih banyak putra-putri daerah untuk bergabung menjadi anggota Polri dan mengabdi bagi bangsa. Untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama, semua proses seleksi dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Basudara ingat, percaya pada diri sendiri. Jangan percaya pada calo atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi hotline di bawah ini atau melalui Instagram @penerimaan_Polda Maluku. Ayo daftar sekarang, jangan tunggu lama-lama. Maluku tarus bikin.
Informasi lainnya, Tribuners, septic tank bocor di Desa Nania, limbah meluber ke jalan, warga keluhkan bau menyengat. Septic tank skala individual milik pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dikeluhkan warga di RT 003 RW 001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, di mana septic tank yang bocor itu diketahui digunakan bersama oleh warga RT 02 dan RT 03. Pantauan Tribun Ambon Rabu 25 Maret 2026, air berwarna coklat kehijauan meluap dari penutup pembuangan dan mengalir hingga ke jalan, bahkan tergenang di depan rumah warga. Salah satu warga, Welem Siwalete, mengeluhkan genangan air kotor yang menimbulkan bau busuk menyengat. Ia menyebut kondisi ini sudah terjadi sejak akhir 2025 dan sampai saat ini belum ada penanganan dari pemerintah. Di sisi lain, Kaur Keuangan Desa Nania, Edi Patinasarani, mengatakan bahwa pihak desa sempat melakukan pembersihan pada Februari 2026 dengan mengangkat sumbatan di saluran pembuangan. Namun kebocoran masih terus terjadi. Pihak desa juga telah berkoordinasi dengan dinas terkait, tetapi belum ada tindak lanjut. Ia menyebut terdapat 4 titik kebocoran serupa di RT 02, 03, 04, dan 05. Edi berharap dinas teknis segera melakukan penanganan agar dampak terhadap warga tidak semakin meluas. Diketahui proyek pembangunan septic tank skala individual oleh Dinas PUPR Kota Ambon dilakukan pada 2024 sebanyak 138 unit dengan anggaran sekitar 2,33 miliar, bersumber dari APBD dan hibah Kementerian PUPR RI. Septic tank bocor di Desa Nania, Kadis PUPR Ambon menyebut segera ditindaklanjuti. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Ambon, Melianus Latui Hamalo, akhirnya buka suara terkait kebocoran septic tank yang berada di kawasan Desa Nania, Kecamatan Baguala, Maluku. Ia menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti untuk perbaikan saluran sanitasi tersebut. Meski Latui Hamalo menegaskan untuk penanganan, namun kepastian pengerjaan belum diketahui. Mirisnya, kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat yang berada di sekitar septic tank itu. Bau menyengat hingga tanah yang lumpur harus dirasakan warga.
Diberitakan sebelumnya Tribuners, septic tank skala individual milik pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dikeluhkan warga di RT 003 RW 001 Desa Nania, Kecamatan Baguala, di mana septic tank yang bocor itu diketahui digunakan bersama oleh warga RT 02 dan RT 03. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, air berwarna coklat kehijauan meluap dari penutup pembuangan dan mengalir hingga ke jalan, bahkan tergenang di depan rumah warga. Salah satu warga, Welem Si Walete, mengeluhkan genangan air kotor yang menimbulkan bau busuk menyengat. Ia menyebut kondisi ini sudah terjadi sejak akhir 2025 dan sampai saat ini belum ada penanganan dari pemerintah. Di sisi lain, Kaur Keuangan Desa Nania, Edi Patina Sarani, mengatakan pihak desa sempat melakukan pembersihan pada Februari 2026 dengan mengangkat sumbatan di saluran pembuangan. Namun kebocoran masih terus terjadi. Pihak desa juga telah berkoordinasi dengan dinas terkait, tetapi belum ada tindak lanjut. Diketahui proyek pembangunan septic tank skala individual oleh Dinas PUPR Kota Ambon dilakukan pada 2024 sebanyak 138 unit dengan anggaran sekitar 2,33 miliar bersumber dari APBD dan hibah Kementerian PUPR RI. Kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Seorang warga di Maluku Tengah diterkam buaya dikabarkan meninggal dunia. Seorang warga di Maluku Tengah, tepatnya di negeri Liang Awaya, Kecamatan Teluk Elpa Putih, diterkam buaya. Kejadian itu diunggah di laman Facebook pribadi milik akun Chris Maduoma Maluta pada Rabu 25 Maret 2026. Berdasarkan video yang disiarkan, korban ditandu oleh 3 orang dewasa. Nampak kaki kiri korban luka parah, akibatnya kaki korban tak dapat menopang tubuhnya. Video berdurasi 30 detik itu telah disaksikan 62.000 kali, disukai oleh 8.816 orang, mendapat 457 komentar dan dibagikan 441 kali. Dalam video tersebut diketahui korban diterkam buaya saat sedang memetik sayur kangkung. Tak selang lama warga dan aparat kepolisian tiba dan mengevakuasi korban. Berdasarkan informasi dari video kedua di akun Facebook Chris Maduoma Maluta, korban sempat dilarikan ke Puskesmas Sahulau sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi. Namun dalam video berdurasi 1 menit 9 detik itu disampaikan bahwa korban akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di RSUD Masohi. Hingga berita ini diturunkan, Tribun Ambon masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mengetahui identitas korban.
Orang dapat gigi dari buaya ini kan. Gara-gara ambil sayur kangkung. Saya ada tulang patah sama. Untung bapak polisi dong cepat di sini. Kalau sing korban sing bisa selamat ini. Belum tarikan toding tali ini guys. Bertempat di katong punya belakang rumah. Ada bawa kain nggak sih? Ada kain? Mana turun dari belakang? Sini. Terus ada kain situ? Ada di sini lagi di warung. Jangan lama tak putar lagi. Jangan tak putar ya, langsung lari. Nanti barang-barang tuh dari belakang. Barang-barang dari belakang. Ini yang dapat gigi dari buaya guys. Angkat kantong asing. Om aku yang jatuh. Kita ke berita terakhir Tribuners, arus balik di Pelabuhan Amahai, penumpang padati KM Ekspres Bahari 1E. Momen perayaan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah telah usai, menandai dimulainya aktivitas masyarakat seperti sedia kala. Dari Pelabuhan Laut Amahai, masyarakat berbondong-bondong bepergian pada momen arus balik, Rabu 25 Maret 2026. Pantauan Tribun Ambon sekira pukul 1:30 siang waktu Indonesia Timur, loket tiket di kawasan Pelabuhan Laut Amahai dipadati warga. Mereka mengantre dengan membawa kopian kartu identitas. Pasalnya, pekan ini, tepat Rabu 25 Maret, arus balik digratiskan pemerintah di sebagian besar moda transportasi, termasuk moda transportasi laut di Pelabuhan Laut Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Rute keberangkatan gratis Amahai menuju Tulehu dengan kapal cepat KM Ekspres Bahari 1E nampak diserbu warga. Hal itu nampak dari loket tiket masyarakat sudah berdesak-desakan, terlebih di dalam kapal. Penumpang memadati kapal mulai dari dek A, B, C hingga anjungan kapal. Walau begitu, situasi arus balik nampak kondusif dan dijaga ketat petugas gabungan. Terdapat 2 kapal yang disiagakan untuk melayani rute keberangkatan Amahai menuju Tulehu pada momen arus balik gratis per Rabu 25 Maret dan juga Kamis 26 Maret serta Jumat 27 Maret. Demikian disampaikan Wakil Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP kelas 3 Amahai, Hussein Tuwanaya kepada Tribun Ambon. Hussein menyampaikan situasi arus balik terpantau aman dan lancar dan diperkirakan mencapai 400 penumpang. Ditambahkan tak ditemukan tindakan calo tiket seperti saat momen arus mudik gratis. Hussein juga mengimbau kepada pengguna jasa agar memastikan nama mereka terdata di manifest. Ia berpesan agar para pengguna jasa mengecek 2 kali data mereka di manifest walau telah menerima tiket. Ini kita datang di burung kamu paparin kita lalu. Kita datang di sini. Nama siapa?
Tribuners, berita dari Pelabuhan Amahai tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.